Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Salam gaspol buat semuanya. Hari ini Joe Update akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi di kawasan atau objek wisata yang menjadi warisan budaya dunia, World Heritage Tourism. Kawasan yang memiliki sistem perairan terbaik di Bali ini, yaitu sistem subaknya, dan diakui oleh dunia teman-teman. Jadi pada tahun 2012, Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut dengan UNESCO menetapkan sistem subak di Bali sebagai warisan budaya dunia. Jadi ini adalah salah satu kebanggaan warga Bali, yaitu salah satu wilayah yang menjadi World Tourism Heritage atau warisan budaya dunia. Ikuti virtual tour bersama Joe Update. Kita akan mereview secara detail bagaimana kondisi Jatiluwih dan keindahan alam yang dimilikinya. Jadi kita akan gaspol. Beberapa restoran sebelum kita masuk ke kawasan wisata Desa Jatiluwih ini, kita melihat beberapa restoran di pinggir jalan sudah mulai buka teman-teman. Inilah update-nya hari ini bersama Joe Update. Di sini juga terkenal dengan tempat bersepeda santai. Banyak sekali turis-turis yang tinggal di Jatiluwih ini ataupun tinggal di Bali, mereka khusus datang ke sini untuk bersepeda santai. Nah, ini adalah salah satu rest area sebelum masuk ke kawasan wisata Jatiluwihnya. Di sini tampaknya ramai sekali loh teman-teman. Di parkiran area ini ada orang-orang bersepeda santai. Hari ini pemandangan di bawah juga pemandangan sawah, dan di bawah ini ada salah satu cafe yang lagi hits juga. Memiliki pemandangan sawah dan juga ada sungainya teman-teman. Jadi sungai di Jatiluwih ini sangat bersih sekali sehingga sekarang ini banyak digunakan sebagai objek wisata juga. Liburan keluarga dengan mandi di sungai juga menjadi hal yang paling favorit di Bali saat ini. Nah, di depan kita melihat ada orang yang lagi mandi dan menikmati kejernihan air di sini. Kafenya juga tampak full, dan di sini juga disewakan ban-ban bekas, yaitu ban dalam bekas yang dipakai untuk berenang dan juga bermain bagi anak-anak teman-teman. Inilah salah satu kafe yang hits saat ini, selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Kita sekarang lanjut terus jalan. Jadi hari ini Joe Update akan mengajak teman-teman untuk melihat jogging tracknya, di mana hamparan sawah di kiri kanan kita. Beberapa restoran seperti Gong Cafe, restoran yang ada di Jatiluwih sangat terkenal. Kita akan lihat juga kondisinya. Dan Joe Update juga berencana akan mereview salah satu cafe yang ada di tengah sawah yang sangat cantik. Jadi teman-teman, kita akan buat videonya mungkin jadi dua teman-teman. Hari ini video ini mungkin Joe Update akan membawa teman-teman untuk melihat bagaimana situasi real kondisi hari ini di Jatiluwih. Tampak di sebelah kiri kita ini banyak sekali para pemotor ataupun biker-biker yang sedang parkir menikmati pemandangan di depan sana. Hari ini sangat ramai sekali. Inilah situasi kawasan Jatiluwih hari ini. Tadi kita sudah melihat banyak orang yang bersepeda santai dan juga biker-biker yang lagi touring, dan di sini ada warung-warung kecil yang juga sempat viral juga kemarin. Rame dan banyak orang-orang berenang di kali-kali yang kecil-kecil yang ada di sekitaran sini loh teman-teman, karena airnya sangat jernih sekali. Dan situasinya atau cuaca hari ini sedikit mendung, semoga tidak hujan. Dan juga di sini sudah mulai dingin teman-teman. Kita sekarang berada di 700 meter di atas permukaan laut. Jadi inilah kawasan lereng Gunung Batu Karu. Jadi gunung yang terdekat di Jatiluwih ini adalah Gunung Batu Karu. Kita tepat berada di lerengnya Gunung Batu Karu. Dan dekat dengan objek wisata Jatiluwih ini juga terdapat hot spring, yaitu hot spring Angsri. Jadi air panas, pemandian air panas Angsri juga dekat dengan kawasan Jatiluwih ini. Di sebelah kiri kita ini adalah salah satu angkringan, yaitu Yeh Mampeh Angkringan. Ada bakso harganya 7.000 loh teman-teman. Dan di depan ada restoran yang sangat cantik, terbuat dari bambu dengan atap ilalang. Tampaknya ramai juga restorannya.
Kita akan terus lanjut jalan melihat restoran-restoran sebelum masuk nanti ke kawasan wisata, objek wisata Jatiluwih teman-teman. Sambil jalan, Joadit ingin memberikan sedikit informasi kegiatan-kegiatan yang paling digemari di kawasan Jatiluwih ini. Yaitu yang pertama adalah bersepeda sambil menikmati alam di sekitaran sini teman-teman. Jadi bersepeda sedang digemari saat ini. Tadi kita sudah melihat beberapa teman-teman yang berwisata ke Bali sudah melakukan wisata bersepeda santai di kawasan wisata Jatiluwih ini. Banyak dilakukan di pagi hari dan di sore hari teman-teman. Dan yang kedua adalah berkeliling Jatiluwih ini dengan naik kuda. Jadi di sini juga disewakan naik kuda. Jadi itu adalah pengalaman yang sedikit berbeda. Kita naik kuda di pinggiran atau di hamparan sawah yang sangat cantik. Dan yang ketiga adalah kita bisa mencicipi kuliner khas yang ada di Jatiluwih ini. Tadi kita sudah melewati beberapa restoran yang memiliki ornamen yang khas, dan juga nanti setelah kita memasuki objek wisata Jatiluwih, kita akan melihat juga beberapa restoran yang sangat menarik dan terkenal. Di antaranya adalah restoran Gong Jatiluwih, restoran yang ikonik di tengah sawah. Material restorannya adalah hampir semuanya terbuat dari kayu-kayuan dan akrab dengan alam. Spektakuler sunrise biasanya teman-teman, dan di sore hari banyak juga teman-teman yang berwisata ke Jatiluwih mampir ke restoran tersebut karena melihat pemandangan hamparan sawah yang sangat cantik. Sambil disajikan cita rasa menu Nusantara dan kopi yang sangat nikmat. Dan yang keempat adalah kita mengikuti kelas memasak. Di sini kita ada kelas memasaknya juga teman-teman. Jadi di alam terbuka teman-teman bisa mencoba sensasi yang luar biasa memasak di tengah persawahan. Teladan Bali Cooking Class menawarkan Anda juga berkreasi makanan tradisional serta teknik memasak dengan mengikuti kelas memasak yang ada di sini. Seperti tadi yang Joadit bilang adalah Teladan Bali Cooking Class menyediakan, dan bisa juga teman-teman bisa menciptakan sajian dengan rasa cita rasa tradisional Bali dan kuliner khasnya. Dan yang kelima adalah melakukan aktivitas pertanian. Jadi di desa wisata Jatiluwih ini memang menyajikan konsep pertanian, sehingga sampai sekarang dari tahun 2012 menjadikan objek wisata ini menjadi warisan budaya dunia, sehingga teman-teman bisa melakukan keseruan dengan mempelajari teknik pertanian, irigasi dan perairan seperti yang terkenal namanya adalah subak. Teman-teman bisa mencangkul nampaden atau prosesi pembersihan sawah, ngelampit atau membajak sawah. Teman-teman bisa juga ikut programnya, juga namanya melasah, menyamakan tanah sawah, dan nandur, yaitu menanam padi. Dan yang paling menarik adalah pada saat musim panen teman-teman, jadi ada program memanen padi. Jadi ini benar-benar experience dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan, memanen padi di sawah yang sangat cantik ini. Dan informasinya adalah padi yang ditanam di Jatiluwih ini adalah beras merah teman-teman. Jadi sangat empuk dan sangat enak sekali. Dan sekarang lagi hits adalah program diet dengan beras merah. Jadi disinilah tempatnya persawahan beras merah yang ada di Bali. Kita sudah masuk di kawasan wisatanya. Ini adalah rumah-rumah penduduk teman-teman. Dan rumah-rumah penduduk ini juga banyak penginapan-penginapan yang disewakan. Ada homestay-nya banyak juga. Dan ini adalah rumah penduduk yang biasanya ditinggali oleh para wisatawan. Dan tentunya nanti di bawah sana juga banyak juga villa-villa dan penginapan-penginapan cantik, serta tempat camping dan glamping yang sangat menarik di sini. Kita akan terus jalan-jalan, kita akan gaspol. Hari ini cuacanya lumayan mendung teman-teman, semoga tidak hujan. Dan kita sudah dihadapkan dengan hamparan-hamparan sawah yang cantik di sini. Di sebelah kiri dan kanan kita ini sudah mulai areal-areal persawahan. Kombinasi keindahan yang bisa memanjakan mata. Selain sawah terasering yang terhampar luas yang sangat cantik, juga terpadu dengan keindahan Gunung Batu Karu terlihat hijau dengan hutannya yang sangat lebat, serta kawasan pedesaan menyatu dengan menyuguhkan panorama spektakuler dan tempat yang instagramable banget di Bali. Joadit yakin kalau teman-teman yang berkunjung ke sini pasti akan menjadi kenangan yang sangat indah, dan teman-teman yang sudah pernah pastinya kangen untuk datang ke sini dan pingin berliburan langsung ke Bali. Semoga video ini, walaupun video ini kayaknya akan cukup panjang teman-teman, semoga teman-teman dengan adanya video ini juga bisa sedikit mengurangi rasa kangen tentang objek-objek wisata yang ada di Bali.
Dan jangan lupa teman-teman selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, share ke teman-teman kalian bagaimana situasi kawasan wisata Jatiluwih. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar selalu mendapatkan info-info terkini tentang situasi Bali saat ini. Ini di depan kita, barusan kita melewati orang yang bersepeda. Ini jalannya turunan dan sangat asik sekali teman-teman. Tadi sebelum masuk ke sini kita melewati salah satu pos penjagaan teman-teman. Jadi pos tiket masuk. Untuk hari-hari biasa biasanya tiketnya adalah 15.000 per orang, dan khusus untuk sekarang ini di masa pandemi tidak ada restribusi tiket teman-teman. Jadi free untuk masuk ke kawasan ini. Biasanya itu kenanya 15.000 per orang. Dan tadi barusan kita melewati salah satu restoran yang sangat ikonik. Nah, ini adalah restorannya teman-teman. Restoran yang benar-benar ikonik, terbuat dari bambu dengan atap ilalang yang sangat cantik, tepat berada di tengah-tengah persawahan dan hutan. Sedikit ada lembah di depan sana. Tampaknya ramai juga di depan. Dan di sini kita melihat di sebelah kanan tampak ada restoran juga. Sangat-sangat cantik dengan pemandangan-pemandangan sawah-sawah yang sangat cantik tentunya di depan sana. Kita akan lanjut terus jalan. Udara di sini sangat dingin teman-teman, karena di sini kita sekarang berada di kawasan ataupun di ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Sehingga teman-teman kalau menginap di sini di pagi hari tentunya akan dingin sekali. Dan sekarang ini adalah pukul 1 siang, udaranya cukup sejuk juga di kawasan ini hari ini. Dan Joe Update juga nanti akan ajak teman-teman turun ke bawah. Kita akan melihat hamparan sawah di jogging track nanti, panjangnya sekitar 3 km. Kita akan mereviewnya dengan sepeda motor. Kita akan motovlog ke bawah nanti. Dan di sebelah kanan kita ini adalah gong restoran Jatiluwih yang sangat terkenal. Di depannya adalah hamparan sawah dan jogging track yang panjangnya 3 km. Disinilah tempat utama di kawasan ini. Di sini biasanya teman-teman atau para wisatawan yang berkunjung ke sini, mereka berjalan kaki menuju ke bawah. Dan di restoran Gong Jatiluwih hari ini tampaknya ramai. Ini adalah parkiran luarnya juga lumayan, mobil-mobil sudah parkir. Dan waktunya makan siang. Sekarang kita ke kiri teman-teman. Kita melewati jogging track. Jadi jogging track di desa Jatiluwih ini memiliki panjang lintasan yang kurang lebih sekitar 3 km dengan pemandangan hamparan sawah di sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Jadi kalau berjalan kaki itu kurang lebih teman-teman menghabiskan waktu sekitar 3 jaman. Jadi Joe Update rekomendasikan untuk berjalan di jogging track ini teman-teman lakukan di pagi hari dan di sore hari ataupun di siang hari kalau cuaca mendung seperti ini teman-teman. Barusan kita melihat beberapa wisatawan yang mengabadikan momen di sini. Inilah hamparan sawah di jogging tracknya Jatiluwih teman-teman. Kita akan mereview secara detail. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana kondisinya, dan nanti di tengah-tengah sawah ada cafe yang cukup ikonik. Joe Update seperti janjinya tadi, Joe Update akan membuatkan satu video tentang cafe yang nanti kita akan lewati. Kita akan lihat keramaiannya karena Joe Update mendengar kabar bahwa cafe itu benar-benar hits karena berada di tengah-tengah persawahan serta memiliki pemandangan yang cukup ikonik, yaitu pemandangan sawah yang luas dan juga makanan yang enak. Kita akan mereviewnya teman-teman. Joe Update akan membuatkan video khusus tentang restoran tersebut. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Jadi kalau ngomongin tentang jogging track ini, sebenarnya banyak sekali wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang menikmati pemandangan sawah sambil berjalan kaki. Jadi sekitar waktunya adalah 3 jam kalau kita total mengelilingi jogging track ini. Inilah hamparan sawah yang sangat cantik, diakui oleh dunia. Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Indonesia juga mengakui bahwa kawasan atau objek wisata Jatiluwih ini benar-benar kawasan yang paling cantik dan memiliki sistem irigasi yang dinamakan subak. Nanti Joe Update akan bercerita tentang subak teman-teman sambil jalan. Dan inilah kafenya yang nanti Joe Update akan review. Tampaknya parkiran area di sini tidak ada banyak teman-teman. Tadi motor-motor parkir di pinggir jalan dan juga ada yang berjalan kaki dari parkiran di atas tadi. Kalau kita ngomongin tentang subak, subak itu adalah sistem perairan di Bali. Jadi subak adalah sebuah organisasi seawalnya yang dimiliki oleh masyarakat Bali, petani di Bali, yang khusus mengatur tentang manajemen dan sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional.
Jadi keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi yang sangat terkenal yang dimiliki oleh Bali, yaitu Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Karana memiliki arti penyebab, maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak ini yaitu parahyangan, yaitu hubungan antara yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya. Pelemahan, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Jadi konsep ataupun filosofi Trihita Karana ini benar-benar menjadi konsep subak yang ada di Bali ini. Kalau kata subaknya merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata subak pertama kali dilihat dalam prasasti Pandak Badung pada tahun 1072 Masehi, teman-teman. Jadi kata subak tersebut mengacu kepada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri dan asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Jadi subak bagi masyarakat Bali tidak hanya sekedar sistem irigasi saja, namun juga merupakan konsep kehidupan bagi rakyat Bali itu sendiri. Dan tentunya dalam pandangan rakyat Bali, subak adalah gambaran langsung dari filosofi yang tadi kita sebutkan, yaitu Trihita Karana disebut sebagai satu metode penetapan hidup bersama. Dan subak mampu bertahan selama lebih dari 1 abad, teman-teman. Jadi semoga terus dilestarikan warisan budaya ini. Generasi muda tidak hanya hidup dari pariwisata, juga harus tetap menjaga sawah-sawah yang sangat cantik. Sawah-sawah atau hamparan sawah yang kita miliki ini harus tetap dijaga. Juadwi juga sedih melihat beberapa objek wisata yang sudah mulai kehilangan sawah-sawahnya, teman-teman. Semoga Jatiluwih ini menjadi contoh dan menjadikan masyarakat Bali, terutama kaum-kaum muda yang selalu mengutamakan pariwisata di Bali, mulai balik lagi ke alam, mulai menggarap sawah-sawahnya, mulai belajar bagaimana cara teknik untuk merawat sawah dan mengembangkannya. Jalan setapak ataupun jogging track yang ada di Jatiluwih ini benar-benar dirawat dengan baik. Para petani kita barusan melewati juga, ada yang sedang bekerja. Dan di sini kalau musim panen banyak pickup ataupun mobil-mobil pickup yang mengangkut padi loh, teman-teman. Dan banyak juga wisatawan yang datang ke sini untuk melihat bagaimana cara panen orang Bali. Dan juga di sini di depan sana kita melihat para petani yang sedang membawa gabah ataupun hasil dari kebun yang di sini, teman-teman. Ini adalah mungkin adalah rumput-rumput yang akan dikasih makan kepada sapi-sapi pemilik dari para petani di sini. Jadi rumput-rumput ini dipotong dan hasil potongan dari rumput-rumput ini diberikan kepada sapi-sapi di sekitaran sini. Benar-benar hubungan yang harmonis antara pariwisata yang mulai bangkit lagi di Jatiluwih ini dan juga petani juga ikut menjaga tempatnya sehingga kita selalu menjadi Trihita Karana atau konsep yang Bali punya. Nah, di depan kita ini adalah salah satu wisatawan asing, teman-teman. Lagi mengambil gambar di sini, mengabadikan momen di sini, dan kita akan turun terus ke bawah sambil nanti kita akan bercerita-cerita tentang objek wisata ini. Sangat asli sekali dan sangat cantik sekali pemandangannya. Jogging track di sini, teman-teman, walaupun panjangnya 3 km, ada beberapa rute yang teman-teman bisa pilih. Nanti teman-teman kalau pingin jogging track di pagi hari dan di sore hari, teman-teman bisa mengambil ataupun mengikuti program-program yang sudah ada. Jadi tidak hanya berjalan sejauh 3 km, namun ada jogging track hanya beberapa meter saja, sekitar 800-an meter sudah sampai lagi ke tujuan. Jadi inilah hamparan sawah, teman-teman. Sangat cantik sekali dan cuacanya mendung di siang hari ini. Beruntung juga Juadwi tidak kepanasan. Jogging tracknya sampai jauh ke sana loh, teman-teman. Dan ini Juadwi menggunakan motor. Tadi kita sudah melewati beberapa orang yang lagi melihat-lihat ataupun berjalan kaki di sini. Jadi teman-teman bisa parkir di depan di Gong Jatiluwih sana ataupun di sekitaran sana, teman-teman. Jadi bisa jalan ke sini turun. Dan biasanya para wisatawan domestik yang pernah Juadwi bawa ke sini, biasanya mereka hanya sampai di atas sana, teman-teman. Mereka cuma mengabadikan momen di sekitaran atas sana dan kembali lagi ke Gong Jatiluwih untuk menikmati makan siang.
Dan sekarang kita akan lanjut terus turun ke bawah. Mumpung Joe Adit hari ini membawa motor, jadi Joe Adit akan membuatkan video secara lengkap tentang jogging track ini. Di depan sana sudah ada peta ataupun denah dari area jogging track ini. Ini kalau kita keluar dari arah sini, kalau turun ke bawah itu sekitar 956 meter. Kalau ke kanan itu kita ke Pura Luhur, salah satu pura juga. Dan kita sekarang akan balik arah teman-teman. Kita akan balik arah lagi. Joe Adit sekarang akan ajak teman-teman untuk melihat restoran-restoran yang ada di sepanjang jalan di kawasan wisata Jatiluwih ini. Sekarang kita sudah balik arah lagi. Kita akan menyisiri jogging track ini lagi sambil melihat pemandangan sawah lagi teman-teman di sebelah kiri dan sebelah kanan kita ini. Semoga teman-teman masih mengikuti. Kita review secara detail. Mohon maaf videonya cukup lama, karena setiap objek wisata yang Joe Adit vlog, kalau tempatnya sangat bagus sekali, Joe Adit selalu membuat video yang cukup lama, karena Joe Adit juga ingin merasakan bagaimana rasanya virtual tour, bagaimana rasanya menikmati alam yang sangat indah seperti yang sekarang ini teman-teman. Jadi terus ikuti video Joe Adit. Kita akan gaspol, kita akan balik lagi, kita akan melihat sekarang restoran-restoran yang ada di sana. Karena ini sudah pukul setengah 2 teman-teman, jadi waktu makan siang. Tentunya restoran-restoran yang di pinggir jalan tadi dengan view persawahan yang di bawah ini pastinya sangat ramai. Nanti kita akan lihat, kita akan buktikan sama-sama. Di sini kita melihat beberapa wisatawan yang sedang mengabadikan momen di sini. Ini sebenarnya tempatnya sangat instagramable banget. Ini benar-benar berada di tengah-tengahnya jogging track teman-teman. Di depan, di kiri, dan di kanan kita ini semuanya dikelilingi oleh sawah. Dan kalau kita keluar ini, kita sekarang akan keluar 854 meter teman-teman. Kita akan keluar ke sini. Dan di sini pernah Presiden Obama berjalan kaki loh teman-teman. Jadi di sini pernah Presiden dan rombongan menyusuri jalan trekking ini. Jadi Presiden Barack Obama, yaitu Presiden Amerika pada tahun 2017, sempat berjalan kaki di sini, sehingga kawasan ini semakin hits lagi. Orang-orang Amerika semakin antusias untuk melihat kawasan yang benar-benar menjadi World Heritage Tourism ini. Mr. Presiden waktu itu sekitar pukul 4 sore teman-teman. Jadi waktu yang tepat di sore hari mereka berjalan kaki di sini, walaupun waktu itu suasananya sedikit gerimis, tidak mengurungkan niat Mr. Presiden untuk datang ke sini. Jadi teman-teman, jangan tunggu lagi, datanglah ke Jatiluwih ini. Dan teman-teman yang sudah pernah, semoga teman-teman di masa pandemi ataupun setelah masa pandemi nanti bisa berkunjung lagi, menikmati kawasan ini dan bersepeda dan juga naik motor menyisiri jalan setapak yang ada di depan kita ini. Nah, di depan kita adalah beberapa wisatawan yang kayaknya ini adalah wisatawan yang melakukan jogging track yang cukup panjang. Kita lihat mereka sangat lelah, namun tampaknya mereka happy sekali. Ini adalah wisatawan-wisatawan yang suka mungkin melihat keindahan alam dan suka dengan berolahraga. Inilah waktunya teman-teman. Dan di pagi hari Joe Adit rekomendasikan datang ke sini jam 7 pagi. Kalau teman-teman stay ataupun tinggal di daerah ini dekat, datanglah ke sini jam 6.30 atau jam 7 pagi teman-teman, karena di sini di pagi hari kawasan ini memiliki sunrise atau matahari terbit yang sangat cantik sekali, dibalut dengan pemandangan persawahan yang sangat cantik, apalagi di musim padi yang sedang hijau-hijau ini teman-teman. Tentunya teman-teman akan dimanjakan dengan sinar matahari dengan hamparan sawah yang segar di mata. Itulah rekomendasi dari Joe Adit. Datanglah di pagi hari, ataupun teman-teman bisa menginap di homestay yang ada di kawasan ini, serta villa-villa yang cantik, dan juga ada glamping dan tempat camping juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa searching nanti di Google tempat-tempat camping di sini dekat juga, dan homestay harganya sekitar 80.000 sampai 200.000 per malam teman-teman. Jadi apalagi di masa pandemi ini mungkin ada diskon lagi, diskon lebih, serta paket-paket tour yang menarik yang teman-teman bisa lakukan di sini. Dan pada tahun 2019 di sini ada panen atau pra festival Jatiluwih, yaitu panen raya, diadakan di bulan Juni kalau tidak salah teman-teman. Jadi semua warga ataupun semua wisatawan yang berkunjung ke Jatiluwih diajak untuk ikut serta untuk memeriahkan
festival panen di sini. Jadi memanen padi bersama para petani di Desa Jatiluwih ini benar-benar pengalaman yang cukup indah. Semoga nanti di semasa setelah pandemi ini ada panen raya lagi, ada festival panen lagi, dan tempat ini semakin digemari oleh para wisatawan yang suka dengan keindahan alam. Jadi semoga pandemi segera berakhir teman-teman, mohon doanya. Kita selalu berdoa, selalu optimis, selalu semangat bahwa pandemi segera berakhir sehingga tempat-tempat wisata yang ada di Bali, program-program yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno segera berjalan dengan baik dan Bali kembali ramai lagi. Dan Jo Adit tunggu, semoga nanti di video next Jo Adit setelah pandemi kita ikut panen raya. Jo Adit akan membuatkan video tentang panen raya atau festival panen raya di Jatiluwih ini. Kemarin di tahun 2019 tampaknya sukses juga teman-teman. Jadi semoga nanti kita bisa datang langsung, kita mereview dan membuatkan video secara detail bagaimana panen di sini. Nah sekarang kita lanjut terus teman-teman. Dan di depan ini adalah restorannya. Inilah restoran yang Jo Adit sebutkan. Jo Adit akan berhenti di sini, nanti akan mereview tempat ini. Mungkin Jo Adit akan lanjutkan videonya di next video teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut terus jalan. Ini adalah para wisatawan yang sedang mencoba jernihnya air di parit-parit yang ada di sini. Karena di sini seperti yang Jo Adit tadi bilang, airnya sangat jernih sekali. Sistem irigasi yang benar-benar terawat dan menjadi contoh sistem irigasi sampai ke seluruh Indonesia loh teman-teman. Jadi Subak itu benar-benar menjadi inspirasi bagi para petani seluruh Indonesia dan mancanegara. Ini semakin sore, ini sudah mulai pukul 2 siang teman-teman. Sudah mulai banyak juga kunjungan. Mungkin wisatawan yang berjalan kaki tadi adalah setelah mereka menikmati makan siang di beberapa restoran di sini. Dan sekarang kita akan lanjut terus jalan. Kita akan menuju ke kiri teman-teman. Kita akan melihat bagaimana suasana di sebelah kiri. Kita akan melihat juga monumen piagam World Heritage yang diberikan sama UNESCO. Sambil kita melihat bagaimana situasi restoran-restoran yang ada. Nah di depan kita inilah Gong Restoran. Semakin ramai. Ini adalah jam makan siang. Ini sudah mulai pukul 2 siang teman-teman. Tampak parkiran area juga lumayan. Kita akan lanjut terus jalan di sini. Nah inilah tempatnya. Di sini banyak juga restoran. Selain tadi kita melihat Gong Jatiluwih, di sini juga terdapat banyak sekali coffee shop dan restoran-restoran. Ini sudah mulai jam 2 siang teman-teman. Sudah hampir lebih jam 2 siang. Restoran-restoran di sini tampaknya seragam buka dan tampaknya Jatiluwih benar-benar hits di masa-masa sekarang walaupun ini adalah masa-masa PPKM. Restoran-restoran cantik di hamparan sawah yang sangat cantik juga. Di sebelah kiri kita melihat beberapa wisatawan yang sedang menikmati pemandangan di salah satu restoran ini. Dan di atas sana juga terdapat banyak homestay dan juga hotel-hotel teman-teman. Jo Adit akan mengajak teman-teman melihat ini adalah salah satu restoran beras merah. Warung bubur ini betutu restoran beras cukup merah ikonik dan Jatiluwih. lumayan ramai di siang hari ini. Inilah warung bubur betutu beras merah Jatiluwih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang datang ke Desa Jatiluwih ini bisa coba di warung bubur betutu beras merah. Di sana ada juga gurame nyat-nyatnya dipadu dengan bubur loh teman-teman. Jadi cukup ikonik juga. Dan ini adalah ciri khas masakan yang ada di Jatiluwih ini. Semoga teman-teman datang ke sana nanti. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Di sini lalu lintas tampak lenggang dan sepi di areal ini teman-teman, karena kita sudah melewati jalur jogging track tadi. Di sanalah pusatnya biasanya, dan di sini biasanya para warga ataupun wisatawan yang sedang melewati jalan ini biasanya mereka sambil makan siang. Biasanya di sini mereka mengambil gambar atau mengabadikan momen di sini teman-teman. Dan di sebelah kanan ini seragam semuanya restoran-restoran tampak buka, dan di sini tampak ramai di sebelah kanan kita. Dan di depan nanti kita akan melihat monumen World Heritage yang diberikan kepada Jatiluwih ini dari UNESCO. Di sebelah kiri kita inilah monumennya teman-teman. World Heritage ini adalah piagam kebanggaan warga Bali, di mana sistem irigasi Subak menjadi salah satu warisan budaya dunia dan diakui oleh dunia. Jadi sungguh-sungguh membanggakan sekali buat warga Bali tentunya. Signboard Jatiluwih juga ada di sini. Teman-teman bisa turun ke bawah juga.
Ada jogging track juga teman-teman di sini. Nah, inilah kawasan di mana biasanya orang-orang berhenti dan mengabadikan momen. Ini adalah salah satu keluarga yang sedang duduk di signboardnya Jatiluwih, dan di bawah sana ada wisatawan juga yang sedang mengabadikan momen dengan hamparan sawah yang sangat cantik. Sekarang kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Kita akan menaiki tanjakan ini. Semoga video Juapit yang panjang ini dapat mengobati rasa kangen teman-teman semuanya tentang Bali. Dan teman-teman yang pengen berliburan ke Jatiluwih ini, semoga mendapatkan informasi yang detail tentang objek wisata ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.